Shalom para pemirsa sekalian, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda lagi dalam program Nilai Kehidupan. Hari ini saya akan membahas kebenaran firman berjudul Hidup Merdeka dalam Kristus. Galatia pasal yang kelima ayat 1 dan ayat 13 akan saya bacakan demikian bunyinya. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Oleh anugerah Tuhan, tanggal 17 Agustus tahun 1945 bangsa kita memperoleh kemerdekaan. Nah, Alkitab juga menunjukkan kepada kita ini bisa dimerdekakan secara utuh, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental dan spiritual daripada kuasa dosa. Sehingga firman tadi berkata, supaya kita benar-benar merdeka, artinya punya kemerdekaan sejati, kita harus sungguh hidup di dalam Kristus. Dan kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa, jangan mau lagi balik ke dalam perbudakan dosa. Seperti orang Israel yang telah dipimpin oleh Allah keluar dari negeri Mesir, tanah perbudakan, menuju Kanaan, tempat perjanjian. Maka di tengah perjalanan mereka memiliki banyak godaan-godaan dan beberapa ingin kembali pada kehidupan lama, ingin kembali ke Mesir. Padahal mereka sudah dibebaskan dari kehidupan yang lama. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang balik dalam hidup yang lama, tapi terus maju melangsungkan kehidupan rohani kita sampai pada kesempurnaan. Karena kita sudah merdeka, kita tidak boleh lagi balik menjadi budak. Nah, di dalam surat Efesus pasal yang keempat, di sana ada uraian dari Rasul Paulus tentang kehidupan yang lama dibandingkan dengan kehidupan yang baru. Kehidupan manusia lama yang harus ditinggalkan dan kehidupan manusia baru yang harus terus dihidupi. Nah, hari ini saya ingin ajak saudara untuk belajar melihat sikap semacam apa yang merupakan ciri dari manusia lama yang harus kita tinggalkan. Dan di dalam Kristus kita harus memiliki kehidupan yang baru di dalam Dia. Saya mau bacakan untuk saudara Efesus pasal yang keempat ayat yang ke-17 sampai 19 yang berbunyi demikian. Manusia baru, sebab itu kukatakan dan kutegaskan ini kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada dalam mereka dan karena kedegilan hati mereka. Perasaan mereka telah tumpul sehingga mereka menyerahkan diri kepada hawa nafsu dan mengerjakan dengan serakah segala macam kecemaran. Nah, saudara, kita melihat di sini ada kehidupan manusia lama, yaitu kehidupan orang yang tidak mengenal Allah. Jangan sampai kita sudah mengaku diri Kristen, pergi ke gereja pada hari Minggu, tapi ternyata hidup kita sama seperti orang yang tidak mengenal Allah. Hidupnya kontradiktif, di gereja saleh, di luar gereja salah, di gereja berdoa, di luar gereja berdosa, di gereja Alkitab, di luar gereja alkohol, di gereja in the spirit, di luar gereja in the hoy, pacaran sama setan. Nah, jelas ini tidak boleh kita lakukan. Apa ciri-ciri dari orang yang hidup di luar Allah? Yang pertama dikatakan pikiran mereka sia-sia. Kalau mikir itu yang jahat, yang cabul, yang tidak berkenan kepada Tuhan. Pikiran untuk mencelakai orang, pikiran untuk menipu orang, pikiran untuk merugikan orang. Kadang-kadang ada orang yang belum lahir baru datang ke gereja. Karena tidak setiap orang ke gereja itu orang Kristen yang lahir baru. Walaupun orang yang Kristen lahir baru pasti akan datang ke gereja. Saudara, tidak dijamin loh seseorang yang lahir dalam keluarga Kristen pasti Kristen sejati. Kalau saudara lahirnya di garasi, kan tidak otomatis saudara menjadi mobil toh. Ada orang ke gereja, kelihatannya saleh. Tapi di gereja sebetulnya dia lihat kiri kanan, mana yang cantik ya, yang saya bisa pacari. Lah ini kan pikirannya jahat. Atau ke gereja cuma lihat kira-kira siapa ya orang kaya yang saya bisa pinjemi uangnya. Atau saya bisa tipu dia. Ini adalah orang yang punya pikiran jahat walaupun dia datang ke gedung gereja.
Sehingga otomatis kalau pikirannya sedemikian, ketika firman disampaikan dia nggak ngerti kebenaran. Karena yang dicarinya bukan Tuhan, bukan kebenaran, tetapi kepentingan diri sendiri. Ciri yang lain dikatakan perasaannya juga tumpul. Kalau orang mengalami kasih Tuhan, hadirat Tuhan, dilawat oleh Tuhan. Bahkan kadang mungkin ada yang sampai menangis mengalami kasih Tuhan yang begitu dahsyat. Dia nggak rasa apa-apa karena perasaannya tumpul. Bahkan perasaan berdosa, perasaan bersalah itu juga tidak ada dalam dirinya. Karena dia dikuasai oleh sifat manusia yang lama. Bukan hanya pikiran yang jahat, perasaan yang tumpul. Tubuhnya juga dia serahkan kepada hawa nafsu. Sehingga dia melakukan macam-macam kecemaran, keserakahan. Di pikirannya hanya bagaimana saya dapat uang lebih banyak. Walaupun itu harus menghalalkan segala cara untuk mencapai tujuan. Pikirannya dipakai untuk hal yang jahat. Mata melihat hal yang jahat. Telinga untuk mendengar hal yang jahat. Inilah sikap orang yang hidup di luar Kristus. Tetapi saudara, ketika orang mulai bertobat berbalik kepada Kristus. Mulai ada peristiwa yang mengubah hidupnya menjadi baru. Dalam Efesus 4 ayat 20-24 di sini dicatat bagaimana orang yang mengalami perubahan di dalam Kristus. Demikian bunyinya. Efesus 4 ayat 20. Tetapi kamu bukan demikian, kamu telah belajar mengenal Kristus karena kamu telah mendengar tentang Dia dan menerima pengajaran di dalam Dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus, yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibarui di dalam roh dan pikiranmu dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Haleluya. Nah saudara, kita sebetulnya bisa melakukan perbuatan manusia lama, yaitu ketika kita masih hidup di dalam dosa. Namun ada perubahan yang terjadi ketika kita berada dalam Kristus. 2 Korintus 5 ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, dia adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kehidupan yang baru itu diawali ketika yang pertama kita mendengar Kristus. Mendengar Injil, mendengar bagaimana Kristus yang adalah Allah telah menjadi manusia untuk mengampuni segala dosa kita. Sehingga kalau kita bertobat dari segala dosa, percaya kepada apa yang telah Dia lakukan di atas kayu salib untuk menebus kita, lalu kita memberi diri dibaptis, maka dosa kita juga akan diampuni dan kita menjadi anak Tuhan. Setelah kita menerima Injil Kristus, yang kedua kita harus menerima pengajaran yang benar. Kita tumbuh terus, bukan hanya dengar khotbah pada hari Minggu saja, tetapi mengikuti kelas-kelas pemuridan, mengikuti kelompok-kelompok sel, kelompok kecil, di mana kita bisa men-sharingkan firman. Kita juga membaca Alkitab dengan tekun setiap hari, sehingga kita tahu apa yang merupakan kehendak Tuhan. Tuhan tidak mau kita mengisi telinga kita dengan berita-berita yang hanyalah memuaskan hawa nafsu daging kita. Apalagi cerita-cerita yang tidak betul, dongeng-dongeng nenek tua. Tetapi pengajaran firman yang benar membuat kita makin maju di dalam Tuhan. Yang ketiga, Tuhan juga ingin agar kita memperbarui roh dan pikiran kita. Pikiran yang jahat, yang kotor diganti dengan pikiran yang ilahi, yang benar. Itulah yang akan membuat roh kita semakin kuat. Bukankah Filipi 4 ayat 8 menganjurkan supaya kita selalu memikirkan perbuatan yang benar, yang kudus, yang baik, yang mulia, yang suci, yang sedap didengar, dan disebut kebajikan. Pikirkanlah semuanya itu. Nah, jika kita sudah mengalami proses perubahan di dalam Kristus, maka kita sekarang harus hidup dalam manusia yang baru. Pakaian yang lama harus dibuang, pakaian yang baru harus digunakan. Sayang sekali ada banyak orang sekarang mengenakan baju rangkap, secara rohani maksudnya. Jadi baju yang kotor, yang bau, yang najis dia tetap pakai. Lalu kalau hari Minggu ke gereja, dia pakai pakaian putih bersih. Tapi setelah kebaktian, pakaian putih bersih dia copot. Dia kembali lagi dalam kehidupan sehari-hari dengan pakaian yang najis, yang kotor, yang bau busuk itu. Nanti minggu depan pakai lagi baju putih. Tuhan tidak mau kita mempunyai sikap mendua seperti ini. Kalau kita mau menjadi anak Tuhan sejati, buanglah pakaian yang lama, yang kotor dan najis itu. Dan kenakanlah pakaian yang putih bersih, yang baru.
Itu sebabnya di ayat yang ke-25 tadi dikatakan, jika kita sudah hidup di dalam Kristus, buanglah dusta dan berkatalah benar satu dengan yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Ciri orang yang benar-benar mengalami kemerdekaan di dalam Kristus dari hidup lama, dia tidak lagi berkata bohong. Tapi kalau dia ngomong, ya di atas ya, tidak di atas tidak. Lebih daripada itu berasal dari si jahat. Apakah benar mulut kita ini menjadi mulut yang jujur, mulut yang sungguh-sungguh mengeluarkan kebenaran? Saya percaya Tuhan itu Allah yang kudus, Yesus tidak pernah berdusta. Tuhan juga mau kita anak-anaknya hidup kudus dan tidak berbohong satu dengan yang lainnya. Yang kedua, sifat yang harus ditinggalkan dari kehidupan manusia lama dan menjadi manusia baru adalah jika kita marah, jangan berbuat dosa. Jangan sampai matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Dan jangan memberi kesempatan kepada iblis. Saudara, kita bisa saja marah karena melihat perbuatan yang tidak benar, baik yang dilakukan oleh orang lain maupun diri sendiri. Tapi kemarahan itu tidak boleh berdosa. Yesus pernah marah. Dia marah besar ketika dia melihat kebenaran Allah, rumah Allah yang seharusnya menjadi tempat orang berdoa, dipakai menjadi tempat orang berdagang. Malah kong kali kong korupsi lagi di bait Allah itu. Sehingga dia mengusir para pedagang merpati dan membalikan meja para penukar uang. Dan berkata, tidakkah kamu tahu bahwa rumahku adalah rumah doa, tapi mengapa kamu menjadikannya sarang penyamun? Tapi lihat ketika Yesus ada di salib dan orang menghina pribadinya, salibkan dia. Dia berkata, Bapa ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saudara perhatikan ini. Ketika kebenaran Allah, kekudusan Allah itu dipermainkan, Yesus marah luar biasa. Tapi ketika dirinya dihujat, dia mengampuni orang yang bersalah. Kadang-kadang kita terbalik. Kita melihat kekudusan Allah, pekerjaan Tuhan, mengalami perlakuan yang tidak senonoh, kita diam-diam saja. Emangnya saya urusin, bukan urusan saya. Tapi kalau diri pribadi kita saja disinggung, ngamuknya luar biasa. Nah, ini jelas salah, saudara sekalian. Tuhan mau kita marah untuk alasan yang benar. Ketika diri kita disinggung, kita mengampuni. Tapi ketika Tuhan dan pekerjaannya diganggu, maka kita harus menyatakan kemarahan secara ilahi. Tapi Alkitab juga berkata, kalau kita marah satu dengan yang lain, jangan sampai matahari terbenam, karena iblis akan mengambil keuntungan. Artinya kalau ada kemarahan, misalnya suami marah sama istri, istri sama suaminya sedang marah, jangan sampai matahari terbenam, harus segera diselesaikan. Jangan waktu tidur yang satu ngadep tembok kanan, yang satu ngadep tembok kiri. Tidak ada kesepakatan damai di antara keduanya. Tentu ini tidak berkenan kepada Tuhan. Mari kita menjadi manusia baru yang hidup bukan dalam kemarahan, tapi keramah tamahan. Yang ketiga, sikap yang harus kita buang menurut ayat firman Tuhan adalah orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tapi harus bekerja keras. Bahkan melalui usahanya itu dia bisa membagi berkat kepada orang-orang yang berkekurangan. Jangan mencuri, karena mencuri adalah perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Tapi kita harus bekerja keras dengan halal, dengan cara yang rajin. Kepada orang yang malas, Alkitab berkata, hai pemalas, pergilah kepada semut dan jadilah bijaksana. Dan kalau kita sudah mendapatkan berkat, itu bukan hanya untuk dinikmati bagi diri kita sendiri, tapi kita juga harus belajar membagikannya kepada orang lain. Pertama-tama keluarga kita yang kita harus cukupkan, karena orang yang tidak merawat seluruh keluarganya, tidak memeliharakan sanak familinya, dia lebih buruk daripada orang yang tidak beriman, lebih jelek dari orang kafir. Tuhan mau kita punya pekerjaan yang baik, yang bisa mencukupkan kebutuhan diri, keluarga, dan juga bisa menjadi berkat bagi sesama. Karena itulah cirinya orang yang mengalami kehidupan yang baru. Yang keempat, jangan berkata kotor, tapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun supaya orang yang mendengarnya memperoleh kasih karunia. Orang yang lahir baru mulutnya itu harus sehat. Kalau kita pergi ke dokter karena sakit demam, dokter sering berkata, coba buka mulut. Begitu kita lihatkan mulut, julurkan lidah, dokter bilang, oh saya tahu ini radang tenggorokan. Sehat sakitnya seseorang bisa dilihat dari lidahnya, dari mulutnya, saudara. Begitu juga kalau orang sehat rohaninya, mulutnya mengucapkan kata-kata pujian bagi Tuhan.
Tapi kalau setiap hari kita ngomel, ngeluh, apalagi ngomong kata-kata jorok, kalau maki orang ada anjing keluar, ada babi keluar, ada monyet keluar. Ini sikap manusia lama, saudara sekalian. Karena manusia baru perkataannya membangun, menguatkan, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Kiranya Tuhan benar-benar memerdekakan kita dari sifat-sifat manusia lama. Dan sebagai orang yang merdeka di dalam Kristus, kita punya sikap manusia baru. Yang berikutnya, jangan kamu mendukakan Roh Kudus Allah. Roh Kudus telah berdiam ketika Kristus kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ketika kita masih berbuat dosa karena tidak taat dengan pimpinan Roh Kudus akan berduka cita di dalam hati kita. Hubungan persekutuan kita dengan Tuhan menjadi renggang. Karena itu Tuhan mau kita menjadi orang yang hidup selalu taat kepada pimpinan Roh Kudus. Saudara, ketika kita mau melakukan dosa, kadang Roh Kudus menegur kita. Jangan lakukan itu, hiduplah benar. Nah, jangan dimatikan, diam. Karena itu akan mengakibatkan lama-lama kita tidak peka secara rohani. Tetapi kalau kita sungguh taat kepada pimpinan Roh Kudus bukan berduka cita, tetapi bersuka cita melihat kehidupan kita. Dan selanjutnya dikatakan, jangan kamu hidup di dalam kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, fitnah. Tapi hendaklah kamu penuh kasih mesra dan saling mengampuni sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Ciri orang yang hidup di dalam manusia lama adalah suka pahit hati, jengkel, marah, berantem satu dengan yang lain. Orang yang sudah lahir baru bisa mengasihi, bisa mengampuni. Mengampuni karena orang lain salah kepada kita. Tapi kita belajar dengan besar hati memaafkan mereka. Teladan kita siapa? Tuhan Yesus Kristus. Yang mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Alkitab berkata, jika kamu hanya memberi salam kepada orang yang juga memberi salam kepadamu, apa lebihnya kamu dari orang berdosa? Tapi siapa yang tampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Artinya jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Susah memang, tetapi ketika Roh Kudus menguasai hidup kita, ketika teladan Kristus itu kita ikuti, kita bisa melakukannya. Dan dengan demikian kita benar-benar menjadi orang yang mengalami kebebasan secara rohani. Saudara, ini doa saya, supaya pada hari peringatan kemerdekaan bangsa kita Indonesia, kita bukan hanya bebas secara fisik, tapi bebas dari segala macam ikatan, perbuatan-perbuatan buruk dalam kehidupan kita. Karena Kristus kita izinkan berkarya dan Roh Kudus selalu memimpin kehidupan kita pada jalan yang benar. Dengan demikian kita menjadi orang yang benar-benar punya kemerdekaan.